sebagai berikut. Ibu Iin sebagai penggugat adalah seorang pengusaha grosir sepatu, dan Bapak Rizaldi sebagai tergugat adalah seorang pengusaha pengecer sepatu toko sepatu Java. Ibu Iin telah berteman lama dengan Ibu Yuli, seorang pengrajin sepatu kulit di Yogyakarta. Sejak tahun 2000, Ibu Iin telah memonopoli pembelian sepatu aset buatan Ibu Yuli. Dan sejak 4 tahun yang lalu, Ibu Iin menyalurkan sepatu aset tersebut ke toko sepatu Java milik Bapak Rizaldi. Berkat tayangan iklan di berbagai stasiun televisi yang sangat menarik, membuat sepatu toko Java milik Bapak Rizaldi yang terletak di pusat perbelanjaan di tengah kota menjadi sangat terkenal. Selama ini, Bapak Rizaldi tidak pernah sekalipun terlambat membayar tagihan dari Ibu Iin. Akan tetapi, sejak 3 bulan yang lalu, karena sebab yang tidak jelas, Bapak Rizaldi tidak juga membayar tagihan dari Ibu Iin. Bapak Rizaldi selalu menghindar dan sulit untuk dihubungi. Padahal Ibu Iin sudah beberapa kali mendatangi rumah Bapak Rizaldi dan mencoba menghubungi Bapak Rizaldi serta mendesak agar Bapak Rizaldi untuk membayar tagihan tersebut. Tetapi tidak ada yang respon memuaskan dari Bapak Rizaldi. Oleh karena itu, pihak Ibu Iin mengajukan gugatan kepada Bapak Rizaldi untuk segera membayar tagihan sejumlah 200 juta rupiah. Dan kemudian pengadilan yang menerima perkara ini mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan dalam hal ini sepakat untuk menunjuk mediator saya, Yufa Fardita, SHMH. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelum saya memulai proses mediasi pada pagi hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yufa Fardita, SHMH. Bapak dan Ibu dapat memanggil saya Yufa. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari Ibu, silakan. Baik Ibu, perkenalkan saya Iin sebagai penggugat dalam kasus ini. Saya Rizaldi, saya selaku tergugat dalam kasus ini. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan seperti pada sidang pertama, Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mencari titik temu. Penyelesaian masalah dengan bantuan mediator dan fungsi saya di sini hanyalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara Bapak dan Ibu. Sebelum saya memulai proses mediasi ini, saya menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui dan juga tata tertib dalam proses mediasi. Pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara, maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan ataupun menyerang satu sama lain. Yang kedua, setelah itu saya akan mencoba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, selanjutnya saya akan mencoba untuk mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Kelima, apabila negosiasi mencapai kesepakatan,
maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Keenam, selama proses negosiasi berlangsung, ada kemungkinan saya meminta waktu pertemuan terpisah atau yang biasa disebut kaupus. Pada saat saya berbicara dengan salah satu pihak, saya akan meminta pihak lain untuk menunggu di luar. Sebaliknya, dan informasi yang saya dapatkan dari pihak manapun akan saya jaga kerahasiaannya. Ketujuh, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan juga saya akan bersikap netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, apakah setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju, Ibu. Saya juga setuju, Ibu. Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi mediasi pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Iin untuk menyampaikan keterangannya? Apakah Bapak Rizaldi setuju? Silakan Bu, tapi nanti saya akan dapat giliran juga ya Bu? Iya Pak, setelah kita mendengarkan keterangan dari Ibu Iin, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Rizaldi untuk berbicara. Silakan Ibu Iin. Begini, Bu. Saya kan sebagai pengusaha sepatu aset yang mana saya telah menelurkan sepatu grosir kualitas premium saya kepada Bapak Rizaldi. Pihak Bapak Rizaldi tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran kepada saya. Akan tetapi, sejak 3 bulan yang lalu, pihak Bapak Rizaldi tidak membayarkan kewajibannya kepada saya. Walaupun tagihan tersebut sudah jatuh tempo, saya sudah menghubungi pihak Bapak Rizaldi. Akan tetapi tidak ada respon, seperti tidak ada itikat baik. Untuk itu, saya memutuskan untuk menggugat Bapak Rizaldi. Keputusan saya tidak tepat, kan, Bu? Baik, Ibu merasa kecewa dengan kejadian ini dan Ibu menginginkan untuk membayar tagihan sepatu untuk segera dilakukan. Dan Ibu mengharapkan agar komunikasi Ibu dengan pihak Bapak Rizaldi untuk diperbaiki. Benar demikian, Ibu? Benar, Ibu. Baik, apakah penjelasan dari Ibu Iin sudah cukup atau ada tambahan lain? Saya ingin menambahkan sedikit, Bu, bahwasannya sepatu yang dimaksud sepatu premium karena didesain spesial dan terbuat dari bahan yang premium dan di pasar sangat dicari serta diminati oleh konsumen, Bu. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Iin, jadi sebelum perkara ini terjadi, Ibu Iin menganggap Bapak Rizaldi adalah sebagai pelanggan prioritas, bukan begitu Ibu Iin? Betul, Ibu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari penyelesaian masalah ini? Seperti yang saya sudah sebutkan dalam surat gugatan saya, bahwasanya saya menggugat pihak Bapak Rizaldi untuk segera melunasi hutang kepada saya sebesar 200 juta rupiah. Baiklah, setelah mendengarkan keterangan dari Ibu Iin, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Rizaldi ataupun untuk menceritakan hal yang perlu kita ketahui di sini. Silakan Bapak. Baiklah Bu, selama ini saya menyadari tentang adanya keterlambatan pembayaran kepada Ibu Iin. Namun sampai tahun ini pun saya tidak pernah melakukan penunggatan kepada Ibu Iin karena suatu aset milik Ibu Iin sudah sangat terkenal di masyarakat dan laku di pasaran. Oleh karena itu saya kaget mengapa Ibu Iin mengugat saya. Jadi saya akan mengugat balik Ibu Iin karena dengan adanya gugatan ini nama baik saya sudah sangat tercemar, Ibu. Oh, jadi Bapak merasa bahwa usaha Bapak tidak dihargai ya, dan menurut Bapak penting untuk menjaga nama baik Bapak, kemudian Bapak menginginkan perbaikan komunikasi dengan Ibu Iin, dan Bapak berharap kedua belah pihak saling menjaga hubungan baik. Benar begitu Bapak? Benar, Ibu. Apakah ada tambahan lain dari Bapak Rizaldi? Yang jelas saya sangat kaget dan kecewa dengan adanya gugatan ini karena bisa mendapatkan pengaruh buruk pada image toko Java milik saya, Ibu. Setelah saya
mendengarkan penjelasan dari Ibu Iin maupun dari pihak Bapak Risaldi. Sebelumnya saya melihat kesepahaman antara Bapak Risaldi dengan Ibu Iin. Yang pertama, Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan agar hubungan baik dan komunikasi kembali terjalin. Yang kedua, Bapak dan Ibu juga menginginkan agar masalah ini cepat selesai dan jika dimungkinkan diselesaikan melalui mediasi. Bukan begitu, Bapak dan Ibu? Betul, Ibu. Benar, Ibu. Baik, selanjutnya seperti yang telah Bapak dan Ibu ungkapkan sebelumnya, perkara ini terjadi sebenarnya pihak Ibu Iin menganggap Bapak Risaldi adalah pelanggan utama Ibu. Dan sebaliknya, Bapak Risaldi juga menganggap kerjasama dengan Ibu Iin adalah kerjasama yang sangat penting bagi kelanjutan usaha Bapak. Jika boleh saya bertanya ya, pendapat Ibu Iin mengenai kemungkinan kelanjutan hubungan Bapak Risaldi di kemudian hari bagaimana ya? Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, Bu, bahwasanya hubungan bisnis saya dengan Bapak Risaldi terjalin cukup baik. Akan tetapi saya sangat kecewa dengan adanya keterlambatan tersebut, Ibu. Baik, jadi Ibu menginginkan masalah pembayaran cepat diselesaikan. Namun saya ingin bertanya, bila masalah pembayaran tersebut terselesaikan, apakah Ibu dapat mempertimbangkan kelanjutan hubungan bisnis dengan Bapak Risaldi di kemudian hari? Iya, Ibu, saya akan pertimbangkan. Oke, mendengar penjelasan dari Ibu Iin, apakah Bapak Risaldi ada tanggapan? Baik, Bu. Sebenarnya saya tidak ingin merusak hubungan bisnis dengan Ibu Iin. Tetapi Ibu Iin lah yang tidak mau mensuplai sepatu kepada saya, Ibu. Dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa bila masalah pembayaran dapat diselesaikan dengan baik, maka kedua belah pihak sama-sama memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di masa yang akan datang. Benar begitu? Benar, Ibu. Benar, Ibu. Baiklah, jika demikian saya melihat adanya iktikat baik dari kedua belah pihak untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk mengungkapkan beberapa mengenai definisi permasalahan. Baik, dari ketiga permasalahan tersebut, poin mana yang ingin Bapak dan Ibu bahas terlebih dahulu? Yang jelas saya ingin utangnya cepat dilunasi, Bu. Jadi tidak perlu membahas hubungan bisnis terlebih dahulu sebelum utangnya dilunasi. Baik, Bu. Selanjutnya, Bapak Risaldi, bagaimana menurut Bapak? Terus terang saja, Bu, mengenai masalah pembayaran akan berbeda jika ada kelanjutan untuk bisnis ini. Bagaimana Ibu Iin? Apakah dari Ibu ada pertimbangan lain? Ya, saya setuju kalau kita bahas mengenai hubungan bisnis terlebih dahulu, Bu. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk membahas mengenai kelanjutan hubungan bisnis terlebih dahulu, bagaimana kalau agenda kedua membahas mengenai nama baik dan selanjutnya membahas mengenai pembayaran? Apakah Bapak dan Ibu setuju? Saya setuju, Bu. Setelah kedua belah pihak terlebih dahulu sepakat untuk membahas bagaimana kelanjutan hubungan bisnis di antara kedua belah pihak di kemudian hari, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan permasalahan ini. Jadi pada saat mengajukan permasalahan jangan ragu. Kalau usulan itu masih kurang matang dan sewaktu-waktu salah satu pihak mengemukakan pendapatnya, mohon agar pihak lain saling mendengarkan
dan tidak mencela satu sama lain. Seiring munculnya ide dan usulan yang banyak, kita akan dapat melakukan perbaikan sehingga usulan tersebut dapat sesuai dengan kondisi yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulan. Baiklah, kalau saya lihat pembicaraan kita sudah melangkah ke arah yang positif. Selanjutnya, bagaimana kalau kita bahas permasalahan pertama, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Ibu Iin dengan Bapak Rizaldi di kemudian hari. Apakah Bapak dan Ibu memiliki usulan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Bu, bahwasanya saya tetap ingin menjalin hubungan bisnis dengan Bapak Rizaldi. Akan tetapi saya tidak ingin hal semacam ini terulang kembali, sehingga tidak ada kepastian pembayaran mengenai hutang Bapak Rizaldi. Dan jika ada kepastian pembayaran hutang, mungkin saya akan melanjutkan hubungan bisnisnya lagi, Bu. Pasti akan saya bayar. Toh selama ini saya melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Adanya keterlambatan ini bukan karena kemauan saya, tapi karena ada satu hal yang tidak mungkin saya bicarakan di sini. Jadi Ibu mohon mengerti sedikit dong. Apakah Bapak Rizaldi memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Iin jika hubungan bisnis ini dilanjutkan? Ya, mungkin saya bisa memberikan jaminan kepada Ibu Iin. Berarti Bapak Rizaldi sanggup memberikan jaminan kepada Ibu Iin? Jaminan apa, Pak? Yang jelas dong. Ya, saya rasa apabila hubungan bisnis dapat dilanjutkan, saya akan memikirkan bagaimana cara pembayaran kepada Ibu Iin. Apakah dengan jaminan atau apa gitu loh. Yang pasti saya tidak bisa melakukannya sekarang. Namun apabila Ibu ingin mensuplai sepatu 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya bisa memenuhi pesanan dari pelanggan dan saya bisa memenuhi pembayaran kepada Ibu Iin. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian tertulis yang memuat bagaimana cara pembayaran, berapa yang harus dibayar, waktu yang dibutuhkan, serta jaminan? Mungkin itu sudah cukup untuk menjaminnya, Ibu. Ya, saya setuju kalau kita bahas mengenai apa-apa saja yang kita tuangkan dalam perjanjian tersebut, Bu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyimpulkan, baik Bapak dan Ibu sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan bisnis di kemudian hari. Namun Bapak dan Ibu masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara mengenai pembayaran di kemudian hari. Dapat diterima kedua belah pihak juga mengenai bentuk jaminan yang sesuai untuk itu. Bagaimana kalau pembahasan mengenai kelanjutan hubungan bisnis antara Bapak dan Ibu kita tunda dahulu? Dan selanjutnya bagaimana kalau kita melanjutkan pembahasan untuk permasalahan nomor 2, yaitu mengenai menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Apakah Bapak Rizaldi memiliki usulan mengenai masalah ini? Ya, yang pasti Ibu Iin tidak perlu melakukan hal yang gegabah semacam ini karena masalah ini bisa dibicarakan baik-baik. Dan saya janji saya akan membayarnya dan tidak akan menjelekkan Ibu Iin di depan umum. Baik, saya melihat Bapak Rizaldi cukup beriktikad baik untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Selanjutnya, bagaimana Ibu Iin? Silakan Bu. Pada dasarnya saya tidak menginginkan hal semacam ini terjadi, Bu. Akan tetapi saya sangat emosi karena Bapak Rizaldi tidak menanggapi tagihan tersebut. Ya, karena hubungan bisnis saya terjalin cukup baik dengan Bapak Rizaldi, maka saya akan menyelesaikan masalah ini dengan secara keluargaan. Dan saya berjanji bahwasanya masalah ini tidak akan keluar sampai publik, Bu.
Baik, dari penjelasan Bapak dan Ibu, saya melihat bahwa Bapak dan Ibu sama-sama sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Bapak dan Ibu, selanjutnya bagaimana kalau kita beranjak ke permasalahan yang ketiga, yaitu mengenai bagaimana cara menunaikan kewajiban pembayaran hutang. Apakah Bapak Rizaldi ada usulan mengenai hal ini? Mengenai masalah pembayaran, pasti akan saya membayarnya, tapi saya tidak bisa membayarnya sekarang. Jadi saya mohon kepada Ibu Iin untuk sedikit bersabar, karena saya minta waktu selama 6 bulan. Bisa kan, Bu? Loh, 6 bulan? Bapak mau mempermainkan saya ya? Mana mungkin saya menunggu selama 6 bulan? Pokoknya saya minta dibayar sekarang. Masa Ibu gak percaya sama saya? Ibu gak mau ngerti sih. Kenapa Bapak bisa bayar ikan dengan begitu mahal, tapi Bapak tidak mau membayar hutangnya kepada saya? Kan aneh. Kalau begitu kita selesaikan ke proses pengadilan. Sebenarnya Anda harus berterima kasih kepada saya, karena saya telah memasarkan dan meningkatkan suatu tersebut hingga terkenal. Malah mengungkat saya, dasar gak tahu diri kamu. Saya menyadari ada kekecewaan dari kedua belah pihak masing-masing. Namun pembicaraan kita selama ini sudah sangat positif dan sangat konstruktif. Untuk itu saya rasa ini adalah saat yang tepat untuk pertemuan terpisah. Mungkin saya dapat memulai pertemuan terpisah dengan tergugat terlebih dahulu. Loh, apalagi yang mau Ibu bicarakan yang tidak boleh saya tahu, Bu? Maksud pertemuan terpisah adalah agar mediator dapat memahami harapan dan usulan dari masing-masing pihak secara mendalam. Setelah saya mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak tergugat, saya akan mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak penggugat. Wah, bisa-bisa apa yang dibicarakan bisa bocor nih. Jangan khawatir, Pak. Apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan terpisah tidak akan sampai kepada pihak lain. Kalaupun ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak yang satunya, maka saya akan meminta Bapak dan Ibu sendirilah yang menyampaikan. Jadi, apakah Bapak dan Ibu setuju kalau kita mengadakan pertemuan terpisah? Ya, saya setuju, Bu. Saya juga setuju. Baik, jika demikian, saya ingin bertemu dengan Bapak Rizaldi terlebih dahulu untuk mendengarkan lebih mendalam apa yang menjadi alasan dan penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran. Apakah Ibu Iin keberatan? Tidak, Bu, saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan. Kalau begitu saya tunggu di luar, Bu. Baik, silakan Ibu. Setelah pertemuan sebelumnya di mana Bapak Rizaldi dan Ibu Iin telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti misalnya kesepakatan mengenai adanya untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak Rizaldi, apakah wajar jika meminta Ibu Iin untuk menunggu selama 6 bulan untuk masalah pembayaran hutang Bapak? Dan menurut Bapak, apa alasan Ibu Iin tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu. Menurut Ibu mediator bagaimana? Menurut saya, apakah karena pihak Bapak belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Iin? Dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Bapak belum bisa menunaikan kewajiban pembayaran untuk hutang tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Seharusnya ya tidak boleh berpikiran seperti itu, karena saya pasti akan membayarnya, Bu. Jadi, jika Bapak berada di posisi Ibu Iin, apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi,
Menurut Bapak Rizaldi, apa yang bisa Bapak lakukan agar Ibu Iin yakin bahwa Bapak akan membayar hutang tersebut? Sebelumnya saya akan membuka kartu. Apakah saya bisa yakin apa yang dibicarakan di sini tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja Pak, saya sebagai mediator tentu saya akan menjaga kerahasiaan Bapak. Oke kalau begitu. Jadi begini Bu, walaupun saya adalah seorang pengusaha sepatu yang terbilang masih kecil, tapi usaha saya sudah sangat terkenal dan sampai dimasukkan di berbagai iklan TV. Jadi saya harus jaga image benar-benar dan jangan sampai rusak hanya karena masalah ini. Dan saya juga mohon kepada Ibu, apa yang dibicarakan ini tidak keluar kepada siapapun ya Bu. Baik Pak, saya jamin informasi ini tidak akan keluar. Jadi begini, kendala yang saya hadapi saat ini adalah cash flow di perusahaan, di mana biaya untuk membayar iklan TV di TV komersial membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga hal ini yang menyebabkan kondisi keuangan saya sedikit berkurang. Namun pada saat saya menerima suplai dari Ibu Iin, saya menerima pesanan dari berbagai pihak selama 6 bulan ke depan. Jadi apabila Ibu Iin bersedia untuk meningkatkan skala bisnisnya 2 kali lipat dari sebelumnya, maka saya pun bisa meningkatkan skala penjualan saya dan saya bisa memenuhi pembayaran kepada Ibu Iin. Oh begitu, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, sebaiknya Bapak Rizaldi bisa lebih terbuka dengan Ibu Iin. Karena mungkin saja setelah mendengar penjelasan dari pihak Bapak Rizaldi, pihak Ibu Iin akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Bapak dan memberikan keringanan kepada Bapak. Selanjutnya mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut? Dan apakah Bapak yakin dapat mengatasi masalah ini bila mendapati dukungan dari Ibu Iin? Iya Bu. Tapi tentunya dari pihak Ibu Iin juga mengharapkan sesuatu penyelesaian yang sangat konkret ya Bapak. Apakah Bapak sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami cash flow, namun kondisi perusahaan saya tuh masih cukup baik dan saya yakin bisa memenuhi pembayaran kepada Ibu Iin. Maka dari itu saya minta waktu beberapa bulan untuk memenuhi pembayaran kepada Ibu Iin. Pasti Ibu Iin akan bertanya, mengapa beliau harus menunggu beberapa bulan lagi? Jadi kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak Rizaldi lakukan selama Ibu Iin menunggu? Coba Bapak bayangkan, bagaimana jika Ibu Iin tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis ini dengan Bapak? Wah, itu parah sekali Bu. Bisa-bisa toko saya bisa tutup kalau Ibu Iin tidak mau mensuplai sepatu kepada saya. Karena yang dicari masyarakat tuh suatu aset milik Ibu Iin. Bahkan sampai sekarang pun sepatu tersebut terkenal. Namun saya minta waktu selama 3 bulan, bisa kan Bu? Ya kalau begitu, kalau Bapak Rizaldi sanggup membayar hutang itu kepada Ibu Iin secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini, bukan begitu Bapak? Ya benar Bu. Kira-kira untuk melunasi hutang tersebut, Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mencicilnya mulai dari bulan ketiga dan keempat masing-masing sebesar 60 juta rupiah dan bulan kelima dan keenam masing-masing 40 juta rupiah. Jadi pada saat bulan ketujuh hutang saya bisa lunas Bu. Baiklah, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak sanggup membayar hutang pada Ibu Iin secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini.
Benar begitu, Bapak. Benar, Bu. Apakah Ibu bisa menyampaikannya kepada Ibu Iin? Seperti yang saya jelaskan di pertemuan awal, bahwasannya saya tidak bisa secara langsung memberikan kepada Ibu Iin mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Bapak dapat menyampaikan langsung di pertemuan nanti. Oke, kalau begitu saya akan menyampaikannya langsung kepada Ibu Iin. Kalau begitu, selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dari pihak Ibu Iin. Silakan duduk, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baik, setelah pertemuan sebelumnya antara Ibu Iin dengan Bapak Rizaldi telah mencapai beberapa kesepakatan seperti adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Jika saya boleh bertanya, kira-kira jika Ibu berada dalam posisi Bapak Rizaldi, bagaimana yang Ibu rasakan? Wah, kalau saya pasti akan malu sekali, Bu. Apalagi kalau masalah hutang saya bisa diketahui oleh orang lain, Bu. Baiklah, untuk itu apakah Ibu memiliki usulan penyelesaian masalah ini? Sebenarnya yang pikiran saya sudah jelas bahwa saya menginginkan agar hutang saya segera dibayar. Jika saya ungkapkan di sini, apakah Ibu akan bocornya kepada Bapak Rizaldi? Saya berjanji, Bu, saya sebagai mediator, saya berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan apa yang sudah kita bicarakan dalam forum ini. Silakan Ibu bercerita. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Bu, bahwasanya saya mengambil sepatu dari Ibu Yuli yang kemudian saya adalah satu-satunya pembeli yang mana saya menyalurkan kepada Bapak Rizaldi. Karena keterlambatan pembayaran dari Bapak Rizaldi, saya tidak bisa menunaikan pembayaran kepada Ibu Yuli. Otomatis yang akibatnya saya mendapatkan teror dari debt collector kiriman Ibu Yuli. Untuk itu saya memutuskan untuk menggugat pihak Bapak Rizaldi. Dan Ibu Yuli juga tidak mensupply sepatunya kepada saya, jadi saya tidak bisa menunggu. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran mengenai hubungan Ibu Iin dengan Bapak Rizaldi, sebaiknya Ibu Iin bisa lebih terbuka kepada Bapak Rizaldi, karena mungkin setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Iin, pihak Bapak Rizaldi akan mengerti mengenai kesulitan Ibu dan akan segera menunaikan pembayaran hutangnya. Selanjutnya, bagaimana jika Bapak Rizaldi mampu membayarkan hutangnya kepada Ibu, namun tidak sekaligus? Mungkin dengan cara mencicil, apakah Ibu Iin dapat menerima? Iya, Ibu, saya dapat menerimanya. Baiklah, jadi Ibu bisa menerima ya pembayaran secara mencicil. Benar, Ibu. Apakah Ibu telah memiliki usulan terkait jangka waktu cicilan yang bisa Ibu terima? Mungkin mekanisme pembayarannya seperti ini, Bu. Pembayaran pertama dilakukan pada bulan pertama sejumlah Rp1 juta, lalu sisanya dibayarkan dengan jangka waktu 2 bulan masing-masing Rp50 juta. Bagaimana kalau dalam pertemuan bersama nanti Ibu Iin menyampaikannya sendiri kepada Bapak Rizaldi mengenai mekanisme pembayaran hutang? Bagaimana Ibu? Baik, Ibu. Setelah saya melakukan pertemuan terpisah antara pihak Bapak Rizaldi dengan pihak Ibu Iin, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk mengungkapkan usulannya. Bagaimana kalau kita mulai dari Ibu Iin terlebih dahulu untuk memberikan usulannya? Bagaimana Bapak Rizaldi? Apakah Bapak setuju? Ya, saya setuju. Jadi seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, Bu, bahwasanya
Saya menginginkan kepastian pembayaran hutang Bapak Rizaldi kepada saya sebesar 200 juta rupiah. Dan jika Bapak Rizaldi berkeinginan untuk meningkatkan skala bisnis, jumlah yang dibayarkan akan semakin besar. Dan saya tidak menginginkan hal semacam ini terjadi kembali, Bu. Apakah ada penjelasan lain dari Ibu ya? Sudah cukup, Bu. Kalau begitu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Rizaldi untuk mengungkapkan penyelesaian masalah ini. Baiklah Bu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa toko saya memasang iklan besar-besaran di stasiun TV. Namun biaya marketing untuk urusan itu cukup besar, sehingga hal ini yang menyebabkan kondisi keuangan saya menjadi darurat. Namun berkat adanya iklan tersebut, toko saya bisa terkenal dan suatu aset milik Ibu Iin juga ikut terkenal, bahkan sampai digemari di berbagai lapisan. Dan kalau Ibu Iin mau melanjutkan bisnis, maka kondisi keuangan saya bisa membaik dan saya bisa membayar hutang saya kepada Ibu Iin. Berarti Bapak Rizaldi merasa yakin bahwa keadaan keuangan perusahaan Bapak akan segera membaik. Iya Bu, betul. Yang saya ingin pertanyakan, bagaimana caranya Bapak membayar hutang kepada saya sejumlah 200 juta rupiah? Dan yang saya butuhkan sekarang, Bapak membayarkan terlebih dahulu 1 juta rupiah kepada saya, Pak. Mana Bapak Rizaldi, apakah Bapak ada usulan untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Iin? Ya, seperti yang sudah saya utarakan dalam pertemuan pemisah tadi, bahwa toko saya sedang mengalami cash flow. Dan jika Ibu Iin bersedia pembayaran dengan cara mencicil, maka saya akan mencicilnya mulai dari bulan ketiga dan keempat masing-masing 60 juta rupiah, dan bulan kelima dan keenam masing-masing 40 juta rupiah, sehingga saya bisa melunasi utang saya kepada Ibu Iin. Tepatnya dari Bapak Rizaldi telah memiliki usulan yang cukup konkret ya. Bagaimana Ibu Iin? Apakah Ibu memiliki usulan atas tanggapan Bapak Rizaldi tersebut? Saya terbilang sebagai pengusaha kecil, Bu. Jadi menurut saya uang sejumlah 200 juta rupiah itu merupakan tergolong uang yang cukup besar, Bu. Saya tidak keberatan dengan mekanisme pembayaran dengan mencicil, akan tetapi saya keberatan jika pembayaran dilakukan pada bulan ketiga. Jadi bagaimana mekanisme pembayaran seperti ini saja. Pembayaran pertama dilakukan pada bulan pertama sejumlah 100 juta rupiah dan selanjutnya dibayarkan pada bulan keempat dan kelima masing-masing 50 juta rupiah. Baiklah, masing-masing pihak telah mengutarakan usulannya dan semakin dekat mencapai titik temu. Pertama, adanya keinginan untuk melanjutkan hubungan bisnis di kemudian hari. Kemudian yang kedua, adanya saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Yang ketiga, adanya kesepakatan untuk melunasi kewajiban pembayaran hutang secara mencicil. Namun masih ada masalah yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu mengenai tenggang waktu cicilan dan bentuk jaminan. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah negosiasi mengenai hal ini bisa kita lanjutkan? Wah, mengenai pembayaran 200 juta rupiah, saya perlu berdiskusi dengan istri saya terlebih dahulu, karena saya belum bisa memenuhi pembayaran kepada Ibu Iin. Bagaimana Ibu Iin? Apakah Ibu dapat menerima usulan Bapak Rizaldi untuk menunda pertemuan ini? Ya, saya setuju kalau Bapak Rizaldi memang butuh waktu, Bu. Bagaimana kalau pertemuan ini kita lanjutkan 2 hari lagi? Ya, saya setuju, Bu. Ya, saya juga setuju. Baik, kalau begitu sebelum saya tutup pertemuan pada siang hari ini, saya perlu mengingatkan kembali apa-apa saja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang pertama, keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis di kemudian hari, baik dari Bapak Ibu pihak Ibu Iin maupun Bapak Rizaldi telah menyetujuinya.
Dan kedua, Bapak dan Ibu setuju untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, Bapak dan Ibu setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara cicilan. Selanjutnya, pada pertemuan 2 hari lagi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan uang sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan. Apakah setuju? Ya, saya setuju. Saya juga setuju, Bu. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa bertemu di pertemuan mediasi selanjutnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kita memulai mediasi pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Bahwa walaupun pertemuan mediasi 2 hari yang lalu belum tercapai kesepakatan, namun ini adalah hal yang biasa dalam proses mediasi. Pembicaraan kita pada saat itu adalah pembicaraan yang sangat positif dan konstruktif. Jadi perkenankanlah saya untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hal untuk disepakati pada pertemuan yang lalu. Pertama, keinginan untuk menjaga hubungan baik dan meningkatkan skala bisnis baik Ibu Iin maupun pihak Bapak Rizaldi telah menyetujuinya. Dan kedua, telah saling setuju untuk menjaga nama baik dan reputasi kedua belah pihak. Ketiga, bahwa kedua belah pihak setuju bahwa tagihan yang tertunggak dapat dibayarkan secara mencicil. Selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai besarnya cicilan dan jangka waktu pembayaran atas tagihan sejumlah 200 juta rupiah serta bentuk jaminan yang akan dijaminkan Bapak Rizaldi kepada Ibu Iin. Benar begitu, Bapak dan Ibu? Benar, Ibu. Benar, Ibu. Baiklah, kalau begitu pada pertemuan sebelumnya kita telah memiliki 2 usulan. Yang pertama adalah usulan dari Bapak Rizaldi, yaitu cicilan dimulai bulan ketiga dan besaran untuk cicilan bulan ketiga dan keempat adalah sebesar 50 juta rupiah. Dan di bulan kelima dan keenam masing-masing pembayaran sebesar 40 juta rupiah, sehingga pada bulan ke-7 hutang Bapak Rizaldi lunas. Kemudian usulan kedua dari Ibu Iin yaitu cicilan dimulai dengan bulan depan dengan jumlah pembayaran 100 juta rupiah dan besar cicilan kedua dan ketiga masing-masing 50 juta rupiah dan ditambah dengan jaminan berupa jaminan pribadi. Bagaimana Bapak Rizaldi dan Ibu Iin, apakah dari 2 usulan ini ada tawaran untuk usulan lain atau ada satu usulan yang sudah disepakati kedua belah pihak? Ya, baiklah Bu. Setelah saya pertimbangkan, bagaimana kalau pembayaran dimulai dari bulan depan sebesar 50 juta rupiah masing-masing setiap bulannya, dan saya jaminkan BPKB Mercedes-Benz saya kepada Ibu Iin sampai hutang saya lunas. Ibu, saya izin menelpon sebentar. Silakan Ibu. Iya, Ibu. Ini saya sedang berbicara dengan Bapak Rizaldi mengenai pembayarannya. Bapak Rizaldi meminta pembayarannya dilakukan dengan cicil setiap bulannya 50 juta rupiah, Ibu. Bagaimana, Ibu? Oh iya Ibu. Terima kasih, Bu. Walaupun kesepakatan
kesepakatan ini tidak sesuai dengan harapan semula, akan tetapi kedua belah pihak telah berkompromi. Untuk itu, mungkin Bapak dan Ibu dapat mempertimbangkan dengan adanya masa depan yang lebih baik jika hubungan bisnis dilanjutkan. Bagaimana Ibu Iin? Apakah penawaran Bapak Rizaldi dapat diterima? Iya Ibu, saya setuju, saya tidak keberatan. Oke, jadi Ibu Iin dan Bapak Rizaldi telah sepakat mengenai pembayaran cicilan Bapak Rizaldi, yaitu dimulai bulan depan dengan jumlah cicilan sebesar 50 juta rupiah setiap bulannya. Sehingga pada bulan keempat cicilan tersebut akan lunas. Dan Bapak Rizaldi akan memberikan jaminan berupa BBKB mobil Mercedes-Benz ya Bapak, benar begitu? Benar Ibu. Baiklah, pada pertemuan mediasi kali ini telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai kelanjutan hubungan bisnis di antara Ibu Iin dengan Bapak Rizaldi. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan hubungan bisnis tersebut. Kedua, terkait nama baik dan reputasi kedua belah pihak sepakat untuk menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Ketiga, mengenai tagihan pembayaran disepakati untuk dibayar secara mencicil dimulai yaitu bulan Januari 2009 sebesar 50 juta rupiah setiap bulannya. Sehingga pada bulan April 2009 hutang Bapak Rizaldi telah lunas. Serta ditambah dengan jaminan sertifikat BBKB mobil Mercedes-Benz Bapak Rizaldi. Benar begitu? Benar Ibu. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut kedua belah pihak harus menambah klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dibukukan kepada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Bu mediator, sebelumnya saya izin bertanya, apa perbedaannya dari dua klausul tersebut, Bu? Saya jelaskan sedikit. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi secara langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dibukukan ke dalam putusan majelis hakim yang menjadi akte perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial, maka apabila salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi, maka dapat dieksekusi secara langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan kembali, Ibu. Kalau begitu, karena masih ada beberapa poin-poin yang belum Bapak Rizaldi terpenuhi, bagaimana kalau putusan ini kita masukkan ke dalam putusan majelis hakim, Ibu? Bagaimana Bapak Rizaldi, setuju? Ya, saya juga setuju Ibu. Bagaimana Ibu Iin? Ya, saya setuju, Bu. Selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang sudah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim untuk pembacaan hari sidang berhubungan dengan panitera pengganti. Baiklah, dengan demikian berakhir acara proses mediasi kita. Selanjutnya saling berjabat tangan disambung dengan tali silaturahmi. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, Bu. Saya